Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak santri? Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk melakukan FGD pada siang hari ini. Sebelum itu, pada FGD ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Laili Nur Khalidah, mahasiswa Gizi Kesehatan Masyarakat tahun 2021 yang akan memimpin jalannya FGD hari ini. Pada FGD kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan anemia pada santri putri Pondok Pesantren Kiai Galang Sewu. Untuk itu dari Mbak sendiri bisa mulai perkenal terlebih dahulu. Dari saya aja ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayati, asal saya dari Magelang. Sekarang saya berumur 20 tahun. Perkenalkan, saya Cindy Rahmawati, biasanya dipanggil Mawa, asal dari Jepara, umur 22 tahun. Perkenalkan, saya Anan Faiza, bisa dipanggil Fafa, umur 21 tahun, berasal dari Semarang. Perkenalkan, nama saya Maulida Utami, biasa dipanggil Moli, umurnya 19 tahun, asal dari Salatiga. Perkenalkan, nama saya Siti Mutol Janah, dari Blora, usia 22 tahun, biasa dipanggil Mita. Kita mulai langsung ya diskusinya. Untuk diskusi yang pertama, dari Mbak sendiri, apa sih anemia menurut Mbak sendiri itu? Kalau yang saya tahu, anemia itu kurangnya darah, berkurangnya hemoglobin dalam tubuh yang kurang dari batas normal. Saya juga setuju dengan pendapat Mbak Mita. Kalau anemia itu berkurangnya kadar hemoglobin dalam tubuh dan itu kurang dari batas normal, yaitu 12 BHB 12. Saya setuju dengan pendapat dari Mbak Mita sama Mbak Mawa, kalau anemia adalah berkurangnya kadar hemoglobin dalam tubuh di bawah batas normal, yaitu 12 gram per desiliter. Kalau menurut saya, anemia itu kekurangan sel darah merah, sehingga penyerapan oksigen dalam tubuh itu berkurang. Saya setuju dengan teman-teman ya. Anemia itu merupakan keadaan di mana kekurangan hemoglobin dalam darah, dan biasanya penderita anemia itu pucat. Berarti dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa anemia itu berkurangnya kadar hemoglobin dalam darah kurang dari batas normal, yaitu 12 gram per desiliter, dengan disertai adanya wajah yang pucat pada penderita, seperti itu. Kemudian untuk diskusi yang kedua, yaitu apa sih tanda-tanda anemia pada santri Kiai Galang Sewu sendiri? Kalau yang saya tahu sih tanda-tandanya itu orang yang anemia biasanya mudah mengantuk. Terus kalau misal belajar atau ngaji itu konsentrasinya menurun. Kalau menurut saya, orang yang anemia itu kulitnya itu pucat ya, tidak seperti orang normal. Terus letih, lelah, lesu, dan lemas. Kalau menurut saya, jadi kalau tanda-tanda anemia, yaitu mudah mengantuk pastinya, kemudian bibir pecah-pecah, mudah lelah sama lesu. Kalau dari saya setuju dengan pendapatnya Mbak Fafa ya. Kalau anemia itu tanda-tandanya ada lelah, lesu, letih, dan mudah mengantuk. Itu tanda-tandanya. Kalau untuk saya ya seperti teman-teman sama ya, semuanya benar semua. Ya mengantuk, mudah lelah begitu. Berarti tanda-tanda dari anemia sendiri itu ada 5L itu ya, lelah, letih, lesu, lemah, dan lalai, serta rasa mengantuk yang terlalu tinggi diikuti dengan perubahan fisik seperti bibir pecah-pecah seperti itu dengan kulit yang pucat. Oke, kemudian untuk diskusi yang ketiga, apa sih penyebab anemia pada santri Kiai Galang Sewu itu sendiri? Mungkin kalau dari saya, salah satunya yaitu sering bergadang. Kalau yang bagi santri tahfidz biasanya kan buat ngaji, kalau bagi yang masih kuliah berarti ya buat ngerjain tugas kuliah. Kalau dari
dari saya sendiri karena memang kita suka makan tahu tempe ya. Tahu tempe kan makanan nabati. Nah, kalau yang saya tahu itu makanan nabati itu zat besinya agak sedikit dibandingkan dengan daging dan hati ayam. Terus juga banyak santri di sini tuh yang kurang suka dengan sayur hijau gitu. Terus juga itu kan penyebab aneminya juga ya. Terus menstruasinya darahnya itu keluarnya banyak, terus juga sering istihadah, itu juga bisa menyebabkan anemia karena kekurangan darah dalam tubuh gitu. Kalau dari saya merangkum saja ya. Itu kalau santri itu suka begadang, kan kadang ada yang tidurnya sampai pagi itu tidak tidur karena mengejar target, pengembangan tugas dan lain-lain seperti itu. Terus juga dari konsumsinya makanannya kurang bergizi. Kalau menurut saya itu karena para santri itu kan kekurangan makan sayuran dan buah, terus jarang olahraga juga, dan istirahatnya juga kurang. Oke, berarti penyebab-penyebabnya itu dapat disimpulkan kalau di santri Kiai Galang Sewu sendiri itu masih kurang istirahatnya, sering begadang, kemudian konsumsi makanannya kurang teratur, juga kurang bergizi dari masih sering makan tahu tempe dan tidak diimbangi dengan konsumsi protein lainnya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke yang diskusi selanjutnya. Setelah itu, kira-kira kalau banyak santri yang mengalami anemia, konsumsi apa yang harus diutamakan bagi santri itu? Menurut saya ini sih sayur hijau, harus suka itu sayur hijau. Terus kalau misalnya nggak suka bisa diganti dengan susu atau dengan daging. Ya walaupun di sini sudah makan daging, cuman dagingnya sedikit, mungkin bisa ditambah. Isi menambahkan aja, benar yang disebutkan sama Mbak Mawar. Terus mungkin bisa ditambahi dengan mengonsumsi tablet FE. Kalau dari saya mungkin selain makan tempe mungkin bisa beli telur ataupun beli ati ampela. Kalau saya mulai merasa lesu, saya nanti makan buah-buahan, terus minum susu, terus makan sayur-sayuran hijau sepertinya saya. Menurut saya kalau misalkan anemia harusnya pakai tablet FE dulu biar bisa tambah HB-nya dulu biar normal dulu. Oke. Berarti konsumsi yang harus diutamakan itu pasti makan makanan yang bergizi, dari protein hewani tentunya seperti telur, susu, daging atau ati ampela, diikuti juga sayuran-sayuran hijau seperti bayam, dan tak lupa buah-buahan yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu dalam kira-kira dampak anemia sendiri pada kehidupan sehari-hari santri itu seperti apa ya? Mungkin pendapat Kalau dampak ya, kalau dampak itu kalau ngaji itu konsentrasinya berkurang, terus kalau kuliah itu lelah, ngantuk, suntuk gitu. Mau menambahi aja, mungkin kalau dampak anemia sendiri itu orangnya tuh sering kelelahan, terus juga bisa mengganggu perkembangan seperti motorik, kecerdasan, terus kesehatan mental juga. Kalau dari saya mungkin wajahnya jadi pucat, terus tidak konsentrasi dalam menjalankan aktivitas. Kalau dari saya juga gitu, tidak bisa berkonsentrasi ngajinya, terus kuliahnya sering ngantuk kayak gitu. Kalau dari saya jelas mengganggu aktivitas sehari-hari ya, karena kan mudah mengantuk, lelah. Nah, sedangkan kan kita aktivitasnya banyak kalau di kantor. berarti dampak itu dapat disimpulkan bahwa santri itu akan sulit berkonsentrasi paling utama, karena dimana mereka di sini kan dituntut untuk belajar. Jadi kalau kita tidak bisa berkonsentrasi dengan baik, maka akan terganggu perkembangannya, pemikirannya, terus juga gangguan motoriknya. Oke,
Berarti dapat disetujui ya tentang dampaknya itu seperti apa di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk mencegah sendiri gimana? Apa yang saja yang dilakukan di Ponpes Kiai Galangsewu itu? Kalau di pesantren itu di sini ada puskesren, pusat kesehatan santri. Di sini itu para santri juga bisa cek HB secara berkala. Oke. Kalau dari saya sendiri sih mungkin dari pribadinya masing-masing ya. Misal kalau pondok sering makannya tahu tempe, mungkin bisa beli di warung, bikin telur lah, atau ya sekali-kali makan beli ayam kayak gitu. Juga harus menjaga stamina tubuh, terus olahraga teratur. Kalau saya ya cek HB rutin ya di puskesmas kan ada cek kesehatan ya setiap minggunya, setiap hari minggu ya. Nah, kan ada cek berat badan, cek tinggi badan, IMT, HB dan lain-lain, cek kolesterol juga ada gitu kalau saya. Kalau dari saya setuju dengan pendapat Mbak Mita tadi. Jadi kan di sekitar pondok kan banyak toko atau warung yang buka dan menjual lauk-lauk yang emang sekiranya bisa menambah kadar hemoglobin dalam tubuh, seperti mungkin hati ayam, sayuran hijau, buah-buahan. Jadi emang caranya yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kalau dari program puskesrennya sendiri itu biasanya ada pembagian tablet FE. Nah itu untuk penambahan hemoglobin ya dalam darah. Nah itu biasanya kalau ada anak-anak yang tidak cocok kalau minum tablet FE biasanya mual, seperti itu bisa diganti dengan olahraga secara rutin ataupun minuman makanan-makanan yang bergizi seperti itu. Berarti untuk FGD hari ini dapat disimpulkan bahwa anemia itu yaitu berkurangnya kadar hemoglobin dalam darah, yaitu kurang dari 12 gram per desiliter, kemudian ditandai dengan lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai, serta mengantuk, kemudian kulit yang pucat serta pipi yang pecah-pecah. Kemudian dampaknya sendiri itu anemia sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari karena konsentrasi santri akan terganggu dalam belajar maupun kuliah, dalam mengaji. Kemudian untuk menanggulangi itu mereka dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang seperti daging ayam maupun daging sapi, seperti telur, susu, kemudian sayur-sayuran hijau seperti bayam dan buah-buahan. Kemudian untuk di pesantren sendiri sudah dilakukan program lewat puskesren, pusat kesehatan pesantren, dengan pemberian tablet FE. Apabila seorang santri tersebut tidak cocok karena tablet FE itu memiliki beberapa efek samping, jadi mereka bisa lebih mengutamakan dalam konsumsi makanan-makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, serta olahraga yang cukup. Mungkin cukup sekian FGD pada siang hari ini. Semoga hasil dari diskusi ini dapat bermanfaat bagi mbak-mbak santri semua dan dapat diimplementasikan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari saya. Minta maaf sebesar-besarnya apabila selama memimpin masih banyak kekurangan, kesalahan dalam pengucapan maupun sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.